Selamat pagi Bapak Germanus. Selamat pagi RRI ND. Iya, selamat pagi juga. Salam luar biasa ya dan salam sehat. Sehat selalu. Amin. Oke, ini Pak Germanus, 6 SDK di Kabupaten Sika ya beralih status menjadi sekolah dasar negeri. Benar demikian ya Pak Germanus ya? Iya benar. Apa yang menjadi alasan beralih status menjadi sekolah dasar negeri dan sekolah di mana saja Pak Germanus? Baik, terima kasih banyak bahwa pada 2 Mei 2024 kemarin Bapak Penjabat Bupati Sika menyerahkan SK pengalihan status untuk 6 sekolah dasar Katolik yang beralih ke sekolah dasar negeri. Iya. Ke 6 sekolah dasar Katolik yang beralih status ke sekolah dasar negeri itu adalah 1 SDK Kira Gunung, 2 SDK Kloang Lagot, 3 SDK Kloang Aur, keempat SDK Maget Baumekot, dan kelima SDK Leku, dan keenam SDK Puho. Nah, yang menjadi alasan utama bagi sekolah-sekolah tersebut untuk alih status sesungguhnya bahwa alasan pertamanya adalah bagaimana dengan kemampuan orang tua untuk membiayai anak-anaknya walaupun di tingkat SD, tetapi dengan tingkat ekonomi yang ada, mereka merasa ada kesulitan untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, karena di sekolah swasta itu bahwa sebagian besar tenaga pendidik dan kependidikannya adalah berstatus tenaga swasta atau honor yang sumber pembiayaannya adalah berasal dari orang tua atau dari komite sekolah. Alasan pertama. Alasan keduanya adalah bahwa kesulitan bagi tenaga-tenaga honor untuk bisa mengakses, mengikuti proses untuk pengangkatan menjadi tenaga P3K ataupun menjadi ASN. Dan itu adalah sesungguhnya merupakan dua alasan pokok daripada sekolah-sekolah itu, sehingga sekolah-sekolah itu mengajukan permohonan kepada yayasan pengelola. Yayasan pengelola. Karena sekolah ini adalah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Umat Katolik, di mana kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya Yayasan Pendidikan Umat Katolik ini adalah yayasan di bawah keuskupan yang sangat berjasa terhadap pendidikan di Kabupaten Sika. Ya. Namun karena dua kondisi tersebut yang menjadi alasan mereka tadi, sehingga mereka mengajukan dan pihak yayasan dengan pertimbangannya memberikan rekomendasi untuk bisa dialih statuskan. Sehingga dengan rekomendasi yang diberikan oleh yayasan kepada sekolah yang memohon untuk alih status tadi, maka pemerintah daerah tanggung jawab sebagai negara yang harus hadir untuk mencerdaskan anak bangsa, maka punya kewajiban untuk menegrikan sekolah-sekolah tersebut, sehingga upaya pencerdasan anak bangsa, proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah itu tetap berlanjut. Ya, karena sesungguhnya bahwa walaupun sekolah ini adalah sekolah swasta atau sekolah negeri, tetapi tanggung jawab pemerintah itu adalah sama. Itu adalah beberapa alasan pokok, dan dengan beralih status itu tidak
memisahkan nilai kekatolikan daripada siswa-siswi dan juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu. Mereka punya prinsip bahwa kalau kita di Indonesia bahwa adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Maka walaupun sudah beralih status pun juga mereka tetap menanamkan nilai-nilai kekatolikan itu di sekolah mereka. Bahkan ada beberapa sekolah yang sesungguhnya mengharapkan bahwa sebagai simbol daripada sekolah ini adalah sekolah Katolik sebelumnya, baru beralih status, maka nama sekolah itu mereka minta untuk ditambahkan dengan nama pelindung atau nama santo. Nah, itu diizinkan ya? Dan ada beberapa sekolah kita izinkan, namun karena nomenklatur itu tidak serta-merta, maka kita tidak bisa memproses sesuai dengan permohonan. Tetapi kita juga mengharapkan bahwa tetap menanamkan nilai-nilai kekatolikan yang ada di sekolah yang hidup dan berkembang dari semua umat Katolik yang ada di sekolah tersebut. Nah, sehingga pada kesempatan ini juga kami atas nama pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Sika, teristimewa masyarakat yang berada di 6 sekolah yang sudah beralih status, kami memberikan apresiasi yang tinggi, penghargaan yang tinggi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keuskupan dan juga yayasan penyelenggara, yaitu Yayasan Persekolahan Umat Katolik, atas segala kerjasama, atas segala kerja besar untuk peningkatan kualitas hidup manusia, teristimewa untuk peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Sika ini. Oke. Ya, Pak Germanus, apakah untuk sementara baru 6 sekolah atau mungkin ada sekolah-sekolah lain yang akan menyusul SDK selain sekolah dasar Katolik, mungkin SD-SD swasta yang lainnya? Untuk sementara belum ada. Ya, tapi dari jumlah sekolah yang ada di kabupaten ini, dari SD yang ada di kabupaten ini sebanyak 336 sekolah dasar. Dari 336 sekolah dasar ini, itu ada 113 sekolah itu yang berstatus swasta. Dan dalam perjalanan, ya, ada sekolah yang swasta yang memang kondisinya seperti yang saya sampaikan awal tadi menjadi alasan utama, itu sesungguhnya bahwa mereka pun punya animo dan punya keinginan besar untuk alih status, namun semuanya itu kami serahkan kepada masyarakat dan kami tetap menyerahkan kepada yayasan penyelenggara untuk memberikan pertimbangan dan selanjutnya bisa memberikan rekomendasi. Kalau yayasan-yayasan yang mengelola sekolah-sekolah swasta itu merekomendasikan untuk mereka bisa dialih status kan dari swasta ke negeri, maka pemerintah punya kewajiban ya, untuk proses menjadi negeri dan bertanggung jawab atas keberlanjutan daripada upaya mencerdaskan anak bangsa. Jadi untuk sementara Pak Germanus baru sekolah SD ya, khususnya SDK, mungkin tidak menutup kemungkinan juga sekolah nanti SMP, SMA, SMK begitu ya Pak Germanus ya? Iya. Oke. Ya, ini apa yang menjadi maksudnya guru-guru yang mengajari 6 sekolah tadi tetap ya mengajar di sekolah tersebut begitu Pak Germanus? Mereka hanya statusnya saja yang berubah, di mana sebelumnya mereka menjadi tenaga honor yayasan, dan selanjutnya mereka akan tetap mengajar dan beralih status menjadi tenaga honor komite di sekolah. Oke. Nah, untuk guru-guru sendiri apa yang menjadi harapan Pak Germanus, tenaga gurunya? Tenaga guru yang menjadi harapan mereka sebagaimana saya sampaikan awal tadi, bahwa mereka sebelumnya itu mereka terkendala dengan mengakses untuk mengikuti P3K dan juga tes masuk ASN. Sehingga harapan mereka kalau sekolah ini sudah menjadi sekolah negeri, sehingga mereka menjadi prioritas perhatian daripada
pemerintah untuk proses pengangkatan menjadi P3K atau ASN demi masa depan mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Germanus atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI-ND. Salam sukses, selamat beraktivitas. Terima kasih RRI-ND. Amin. Baik pendengar.